Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pavita Kefastia Kaliana dan teman saya Husna Beta Syafira. Kami dari kelas 10 MIPA 5 akan menjelaskan ulang tentang bab 5, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah di kota Mekah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertamanya. Menurut para ahli sahih, Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Pada malam itu, malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu pertama Rasulullah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya menjadi Rasul. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya di kota Mekah. Ada dua pokok ajaran yang ia dakwahkan kepada umat-umatnya. Ajaran pokok pertama Nabi Muhammad yang ia sampaikan adalah akidah. Akidah adalah ilmu ketuhanan atau keimanan. Rasulullah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran tauhid kepada masyarakat Mekah, karena pada saat itu Mekah adalah kota yang dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Ajaran yang kedua yaitu akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik. Sejak sebelum menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur sehingga digelar oleh masyarakat sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW juga mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh masyarakat Arab dapat ditinggalkan, seperti meminum minuman keras, berzina, membunuh, berjudi, dan kebiasaan buruk lainnya. Selain karena pribadi Nabi Muhammad SAW dan akhlaknya yang luhur, ajaran memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah strategi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Yang pertama yaitu dakwah secara rahasia atau diam-diam, agar tidak menimbulkan kekacauan atau kerusuhan dari kaum Quraisy. Jadi Rasulullah mengawali dakwahnya secara diam-diam atau rahasia. Rasul memfokuskan dakwahnya kepada para sahabat dan kerabat. Merekalah yang sekaligus orang-orang pertama kali yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang bisa disebutnya As-Sabiqunal Awwalun. Contoh dari As-Sabiqunal Awwalun adalah Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, adik sepupu, dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabatnya. Strategi dakwah Nabi yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah terang-terangan ini pertama kali diawali dengan Rasulullah menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka, "Quraisy, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Saya tak dapat menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya peringatkan Anda akan siksaan yang pedih." Seiring dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyeru Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Adapun alasan-alasan kenapa kaum Quraisy menolak dakwah Rasulullah dan ajaran yang Rasulullah berikan. Yang pertama adalah kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah, mereka terkenal dengan kesombongan dan keangkuhannya. Mereka berpikir bahwa apa yang telah mereka lakukan, yaitu menyembah berhala dan matahari, itu adalah hal yang benar. Yang kedua adalah fanatisme buta terhadap leluhur. Yang ketiga adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Poin selanjutnya adalah contoh-contoh penyiksaan dari kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Contohnya yaitu penyiksaan dari pamannya sendiri, Abu Lahab, yang sangat keji terhadap Rasulullah. Ia sering melemparkan kotoran-kotoran domba kepada Rasulullah, tetapi ia tidak menanggapinya. Contoh yang kedua yaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Ia sedang melihat Nabi Muhammad sedang bertawaf, lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya. Hanya itu, ia pun menyeret Rasulullah keluar dari masjid. Lalu beberapa orang pengikut Rasulullah menolongnya.
Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Beta Cahbira dari 10 MIPA 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perjanjian Aqabah dan hijrah para kaum muslimin. Cerita ini dimulai ketika Nabi Muhammad SAW ini menemukan titik kemenangan dari dakwahnya di Madinah atau Yasrib. Yasrib merupakan kota yang dihuni oleh orang Yahudi dan Arab dari suku Aus dan Khazraj. Nah, kedua suku ini tidak pernah akur loh, sehingga munculnya penduduk yang terusir, lalu ada penduduk yang kembali lagi, seperti itu. Mendengar kabar bahwa adanya orang yang kembali lagi ke Yasrib membuat Nabi Muhammad ini ingin mengobrol dengan mereka. Singkat cerita, Nabi Muhammad ini mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, pada musim ziarah berikutnya, tiba-tiba ada 12 orang Yasrib yang menemui Nabi Muhammad. Mereka ini melakukan pertemuan di Aqabah. Di tempat itulah mereka berikan kepada Nabi yang kemudian diberi nama dengan Perjanjian Aqabah I. Pada tahun 622 Masehi ada peziarah Yasrib yang ke Mekah berjumlah 75 orang. Nah, Nabi Muhammad ini merencanakan pertemuan rahasia dengan mereka. Pertemuan rahasia ini dilaksanakan pada tengah malam di Aqabah di hari-hari tasyrik. Nabi Muhammad ditemani oleh pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, pertemuan ini diberi nama Perjanjian Aqabah II. Pada malam itu mereka pun sama berikrar kepada Nabi. Nah, setelah mengikrarkan ikrar, Nabi Muhammad ini menyuruh mereka untuk memilih 12 orang pemimpin. Ketika ikrar selesai, tiba-tiba ada teriakan dari kaum Quraisy yang membuat mereka ini kaget. Dan Nabi Muhammad pun menyarankan mereka untuk pulanglah ke Yasrib. Yang kedua yaitu hijrah kaum muslimin. Yang pertama ada hijrah ke Abisinia atau Habsyi. Hijrah ini dilakukan 2 kali ya. Yang pertama berjumlah 15 orang, yang kedua berjumlah 80 orang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Peristiwa hijrah ke Abisinia ini membuat kaum Quraisy merasakan kekhawatiran, sehingga kaum Quraisy ini mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah kepada Najasyi. Najasyi ini yang melindungi para muslimin yang hijrah itu ya, untuk menyerahkan kaum muslimin yang berhijrah ke sana. Dan kaum muslimin pun menjelaskan kepada Najasyi seperti apa Islam itu. Mendengar pernyataan yang fasih dan santun, akhirnya Raja Najasyi pun memberikan perlindungan kepada kaum muslimin hingga kemudian mereka hidup untuk beberapa lama di negeri yang jauh dari tanah kelahirannya. Yang kedua yaitu hijrah ke Madinah. Peristiwa ikrar Aqabah II ini akhirnya didengar oleh kaum Quraisy. Sejak saat itu tekanan, intimidasi itu menghampiri kaum muslimin, sehingga Nabi Muhammad pun menyarankan untuk hijrah ke Madinah. Dalam waktu 2 bulan saja, para kaum muslimin yang berjumlah 150 orang ini sudah hijrah ke Madinah. Tetapi Nabi Muhammad berhijrah bersama dengan Abu Bakar. Saat perjalanan Nabi Muhammad itu ke Madinah, Nabi Muhammad ini beristirahat di Quba. Quba itu berjarak 5 km dari Madinah. Nabi Muhammad beristirahat di sana selama beberapa hari dan menginap di rumah Ummi Kalsum. Dan Nabi Muhammad ini membangun masjid di halaman rumah Ummi Kalsum yang hingga saat ini masih ada dan bernama Masjid Quba. Nah, alhamdulillahnya ketika Nabi ini sampai di Madinah, para masyarakat pun menyambut Nabi dengan baik. Sejak itu nama Yasrib diubah menjadi Madinatul Nabi atau kota Nabi, atau yang sering disebut dengan Madinatul Munawwarah atau kota yang bercahaya. Setelah kita mempelajari bab ini, ada beberapa perilaku yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada memiliki sikap tangguh. Apa sih contohnya? Yaitu menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh, lalu juga menjalankan segala perintah agama dengan baik. Nah, lalu yang kedua ada memiliki jiwa berkorban. Apa sih contoh dari perilaku ini? Seperti menyisihkan waktu sebaik-baiknya, lalu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.